Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Inna fatahna laka fatham mubina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Summa qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya saja orang-orang yang benar-benar bersaudara itu adalah orang-orang yang beriman. Maka usahakanlah persaudaraan itu meningkat menjadi lebih baik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12 ini adalah salah satu jaminan bahwa persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang indah, persaudaraan yang mendapat ridha Allah adalah atas dasar iman. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, ayo kita tingkatkan persaudaraan kita. Tapi tidak berarti lantas tidak boleh bersaudara dengan orang yang tidak beriman. Karena secara statistik dalam konteks religiusitas, yaitu keberagamaan, ada dua kelompok manusia yang tidak beragama di muka bumi ini, yaitu ateis dan komunis. Tapi mereka juga diberi Allah kehidupan di muka bumi ini. Dan menurut statistik ekonomi yang saya dengar dari teman saya ketika beliau menyampaikan sambutan di MUI Sumatera Utara pada waktunya, 75% ekonomi di dunia ini dipegang oleh ateis. Sedangkan kita tidak dapat melepaskan kehidupan ini dari hal-hal yang terkait dengan ekonomi, termasuk transaksi jual beli dan memenuhi konsumsi.
kita sehari-hari. Ya, kita nggak terlepas dari mereka. Kalau yang benar-benar bersaudara itu adalah orang beriman, tidak berarti yang tidak beriman itu tidak punya persaudaraan, tidak punya konspirasi. Bahkan jangan-jangan manajemen persaudaraan orang-orang yang tidak beriman itu lebih baik daripada manajemen persaudaraan orang-orang yang beriman. Betul? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Al-Quran ini memberikan apresiasi kepada umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah pada masa itu dan masa-masa setelah Rasulullah, yaitu para sahabat. Jumlahnya sedikit, ya. Kam min fi'atin qalilatin. Berapa kali kamu lihat dalam sejarah yang ada di Quran, maka itu kita tahu karena kita baca, kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Nah sekarang kok terbalik, kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar karena orang yang sama-sama beriman kepada Allah ini persaudaraannya semu. Persaudaraannya semu. Gara-gara persoalan jenggot, yang satu dan yang lain terus menganggap tidak saudaranya. Persoalan jenggot ini kan persoalan anugerah. Ibu-ibu ada jenggotnya? Enggak kan? Lalu tidak umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Bapak ada yang punya jenggot ini? Alhamdulillah, dibiarkan tumbuh dan dipelihara. Indah sekali. Saya juga punya jenggot, tapi saya pelihara untuk tidak tumbuh. Itu kan pelihara juga. Karena kalau tumbuh gabres. Gabres itu apa Pak ini? Gabres itu tumbuh tak menentu ya. Nah sama-sama pelihara. Lain lagi soal celana cingkrang, lain lagi soal kunut. Itu sudah kita tinggalkan, kita anggap ini perbedaan yang memang bukan kesalahan, tapi perbedaan yang membawa keindahan. Betul Pak? Tapi pihak-pihak tertentu mengangkat itu kembali, disodorkan ke tengah kita umat Islam, dan kadang-kadang yang menyodorkan itu via lisannya tokoh-tokoh, via lisannya penceramah-penceramah yang senang. Kalau dia itu populer, top, viralitas, kalau mengungkapkan sesuatu yang aneh-aneh. Wah, kalau begini kacau lagi. Saya bersyukur sudah cukup lama menjadi penceramah tetap di sini. Tentunya jamaah saya kelasnya tidak di situ lagi. Kelasnya sudah primary sudah lewat, elementary sudah lewat, intermediate sudah lewat, sekarang advance. Advance. Jadi nggak lagi. Iya. Oleh karenanya tema yang kita suguhkan hari ini adalah indahnya persaudaraan dalam Islam. Oh memang saudara-saudara, tinggal kita perindah lagi persaudaraan itu. Ini ayat yang saya baca pertama dalam mukadimah tadi. Ayat kedua yang saya baca itu lebih dahsyat lagi. Persaudaraan bersifat universal. Semesta jagat raya planet bumi yaitu manusia. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari yang satu. Maksudnya manusia yang pertama diciptakan satu orang Adam, lalu dikasih pasangan, itulah Hawa. Lalu kamu berkembang dan berbangsa-bangsa dan saling berbeda warna kulit. Tapi yang Allah nilai adalah siapa yang paling takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Maka
Maka selektivitas dalam kehidupan bersama di planet bumi ini, selain iman di surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, adalah juga ketakwaan. Dalam pelajaran tasawuf ini Bapak dan Ibu, takwa itu adalah destinasi maksimal bagi orang awam yang merasa dirinya hamba Allah lalu mengabdikan diri kepada Allah. Tapi adalah atas itu bagi orang yang ingin takarrub dekat kepada Allah, karena memang kita akan kembali kepada Allah. Nah, kembalinya kita kepada Allah itu nanti kan dengan posisi masing-masing. Sebagaimana anak sekolah libur hari Ahad atau Sabtu dan Ahad, hari Senin kembali ke sekolah. Tentu nanti di sekolah, di kelas yang ranking 1 tidak sama dengan yang ranking sekian. Yang ranking sekian tidak sama dengan yang tidak punya ranking. Tapi minimal itu ialah lulus. Lulus itu kan kalau akademisnya itu Pak Mahadi, ada lulus baik, ada lulus memuaskan, ada lulus sangat memuaskan, cum laude. Nah, orang bertakwa pun begitu. Ada yang bertakwa dan takarrub kepada Allah. Ada bertakwa takarrub kepada Allah dan dicintai Allah dan dia mencintai Allah. Kita kepingin sampai ke situ, Pak. Kalau sudah kita mencintai Allah, maka makhluk Allah ini gak berapa kita cintai lagi, kecuali sekedar yang kita butuhkan dan yang dibutuhkan orang lain, lalu kita mampu membagi kepada dia, kan itu kan. Persoalannya kan memberi, bukan menerima. Maka dalam ilmu tasawuf, siapa yang hatinya itu zikrullah, maka nanti kakinya, lidahnya, telinganya, matanya, tangannya dituntut dengan zikrullah itu memberi. Tapi kalau hatinya itu tidak zikrullah, sebaliknya nafsunya itu hubbud dunia, maka tangannya itu nanti jadi pencuri. Ini tangan ini hanya alat, instrumen, bisa jadi pemberi, bisa jadi pencuri. Mencuri tidak mesti bongkar rumah orang. Zaman dulu gangsir apa? Tanah itu dikerok, masuk dari waktu gangsir namanya. Atau nyirem apa? Ambil tanah kuburan 7 tempat yang baru meninggal gantung diri, sebar ke atas atapnya supaya dia diam, masuk ke tanah aja. Loh, kok punya tahu cerita orang itu sama saya tentang masa lalunya, terus minta taubat. Saya bilang taubat kepada Allah, itu bukannya saya tahu. Saya pernah gangsir, saya pernah menyiram, ya, saya tahu cerita itu. Ya tangannya jadi pencuri. Tapi yang lebih dasar lagi, mencurinya itu halus, tidak pakai gangsir, tidak pakai nyiram, tidak pakai linggis, tapi pakai pulpen. Pulpennya pulpen termahal pula itu. Dulu saya ketika masih kepala sekolah, dan pulpen itu adalah salah satu simbol elegan. Mau pulpen itu Pak yang kepalanya putih di atas. Hah? Siapa yang tahu namanya? Itu harganya. Ya, Parker itu masih biasa, ada putih di atas kepalanya. Apa? Bukan. Iya, Montblanc. Montblanc itu. Wah, itu udah pakai pulpen itu kita orang penembaknya keren itu. Nah, pulpen begitu keren kalau dipakai untuk nyolong, memindahkan hak rakyat kepada orang lain, memindahkan hak rakyat yang begitu membutuhkan karena dia adalah penduduk pribumi yang ratusan tahun di situ, dipindahkan kepada orang lain. Ada gitu kan?
Di mana? Di mana-mana ada kayak gitu. Menurut zamannya, tergantung kepada siapa yang megang pulpen itu. Maka hati-hati kita. Tidak ada yang tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Qadirul Jalil Subhanatus aluna yauma idzin anin na'im. Maka kita bersyukur sudah belajar zikir. Definisi zikir sudah berulang kali saya jelaskan. Mengucapkan, mengingat, merasakan, melaksanakan dan dirasakan itu. Instrumen untuk berzikir berulang kali sudah saya jelaskan. Pakai lidah tentu ada suaranya, la ilaha illallah. Itu namanya zikir tahlil. Bahasa tasawufnya atau tarikatnya adalah nafi isbat, menolak yang bukan Tuhan dan mengiyakan Allah itulah Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha nafi illallah isbat. Ini kan istilah-istilah yang dipakai oleh guru-guru. Kadang-kadang lain guru, lain istilah, tujuannya sama. Murid yang nggak ngerti bingung. Ketemu sama-sama murid, kok nggak kayak gitu kata guruku. Itulah perlunya belajar luas dengan guru yang mumpuni, dan kita tahu bahwa ilmu itu memang terus bertambah dan berkembang. Ya Bu? Bu? Apa? Zikir dengan lidah la ilaha illallah itu nafi isbat kalimat tahlil. Ada zikir dengan ucapan Allah, 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 Allah. Allah itu nama zat yang maha mulia. Ada orang yang enggan dan segan menyebut nama itu saking mulianya di lidah, karena lidah ini kadang-kadang juga mengucapkan yang tidak baik. Masa lidah yang tidak baik, yang kadang-kadang mengucapkan kata-kata tidak terpuji, mengucapkan nama yang paling terpuji, segan, sungkan. Itu tarekat Naqsabandiyah. Maka mereka menyebutnya dalam hati. Dan hati itu pun memang sudah menyebut dengan sendirinya sesuai dengan gerakannya. Kan berulang kali saya katakan, gerakan itu ada maknanya apa enggak? Ada. Suara itu ada maknanya apa enggak? Kalau perut bunyi itu artinya apa? Enggak, dia tak bilang lapar. Tapi orang paham bahwa bunyi itu artinya minta makan. Nah kalau nafas kita ini bunyi, perhatikan. Kan nafas itu bersuara. Suaranya itu itu adalah domir untuk menyebut kepada Allah yang sifatnya ma'rifat dan tunggal. Contoh, qul huwa Allah. Maka nafas ini yang bersumber dari paru-paru kita, kembang kempis, hidung menghirup oksigen, mulut mengeluarkan detox. Bunyinya mereka yang tahu dan menyadari hal ini tentu merasa, lah saya bernapas ini kan membuat saya bisa menghirup oksigen, lalu menguatkan tenaga, kaki melangkah, tangan mungkin memberi, menari dan sebagainya. Lah kaki melangkah ini kan tentunya diciptakan Allah, dianugerahkan Allah untuk melangkah ke tempat yang baik, betul? Maka orang yang hatinya berisi iman kepada Allah, kakinya dituntut dengan hidayah Allah, syariat Allah. Tapi kalau kakinya tidak dituntut dengan hidayah Allah, dituntut oleh hawa nafsu, walaupun mungkin nafsu tidak nafsu jahat, nafsu amarah, lawamah, sawiyah, inna, mungkin tidak melangkah ke masjid, tapi sholat di rumah, setelah itu melangkah keliling-keliling lapangan. Betul? Katanya spot supaya sehat. Tahu-tahu di ujung spotnya itu kecapean, jimun. Ada gitu? Ada.
dalam gerakan sholat itu tidak ada nilai-nilai yang kita bisa menggerakkan badan, lalu itu juga khasiatnya adalah membuat kita sehat. Ada? Halo? Sholat itu ada gerakannya? Ada. Sholat itu ada rasanya? Ada? Ada. Sholat itu ada suaranya? Ada. Suara imam begitu merdu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Suara juga yang keluar, tapi ayat Quran. Tapi ada orang yang telinganya tidak dibimbing oleh qalbu yang zikrullah, suka dengar suara, tapi suara kalau ingin melihat ikan. Iya kan? Tenangkan hidupnya sebening. Saya tidak bilang itu salah. Saya nggak bilang itu salah. Tetapi siapa yang menjamin menyanyi itu pasti dapat pahala? Kalau nyanyi-nyanyi dakwah mengajak orang beriman kepada Allah, ya mungkin ada nilai dakwah sehingga dengan itu orang sadar kan? Ya Bu? Bila Israel datang, jasad terbujur, ngeri. Itu kan pekerjaan Bilal. Saya sudah sampaikan kepada kita bagaimana zikir sesuai dengan nafas, dengan jantung kita yang berdetak. Allah, Allah, Allah. Ini kan semuanya dalam ilmu pendidikan adalah masih dalam tahap kognitif, mengetahui, afektif, memahami dan menghayati, dan selanjutnya psikomotorik. Lalu aplikasinya, buktinya, manifestasinya, implementasinya apa? Lah kalau hati sudah berzikir, tentu hati itu akan berisi iman, ilmu, cinta. Kalau sudah ada cinta, tentu memiliki rasa sayang. Hilanglah rasa benci. Bapak Ibu, menegur orang yang salah supaya jadi benar, apakah kita mungkin mengucapkan kata-kata dengan nada sedikit stereotip? Tidak berarti itu benci. Kadang-kadang orang Batak juga di Sumatera Utara ngajak makan pakai teriak dengan suara yang stereotip ya. Ucap gimana nih kau? Sini Bang. Dari tadi aku cari kau, orang udah makan semua kau belum. Itu nasi kau. Pikir dia marah, rupanya saya nyari-nyari dari tadi gak dapatnya. Tahu dia sebut belum makan, sudah disediakan nasinya. Orang Jawa pertama kali datang ke Sumatera Utara dengar itu kaget Bang. Tapi lama-lama dia lebih Batak lagi dari orang Batak. Ada itu. Ada orang Batak pergi ke Jawa Pak, lebih halus dari orang Jawa. Punten, ada gitu. Jadi jangan mengukur hanya dari segi intonasi suara, volume suara. Enggak. Kadang-kadang ada mengungkapkan suara itu dengan stereotip ya, tapi ada yang memang dia halus, ada yang lembut. Azan apa? Azan pakai suara yang lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan itu? Nah, itu lento ya. Kan mesti kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Siapa bilang azan itu marah, tapi suaranya memang begitu. Iya Bu? Gitu. Jadi suara itu ada maknanya, gerakan itu ada maknanya. Sudah kita lakukan semua. Nah, kalau hati ini sudah berisi zikrullah, ada ilmu, yaitu ilmu tentang satu, alam ini
ada penciptanya. Lalu alam ini diciptakan Allah untuk tempat tinggal makhluk. Makhluk Allah itu bukan manusia. Halo? Tanah, air, api, udara itu saudara kita atau bukan? Hah? Kalau orang Jawa itu paling penting, Pak, sedulur papat pacar limo. Tanah, air, api, udara itu ada dalam diri kita sebagai unsur-unsur fisik yang bersifat biologi. Nah kalau nggak ada kerangka badan kita, ada roh kita kan berberuang. Oh, nggak ada badan, atau malaikat Pak ya? Ada badan tapi nggak ada rohnya, ya mayat. Badan ini unsurnya tanah, air, api, udara, betul? Lalu untuk memberikan suplemen kepada badan kita perlu air, perlu tanah, perlu udara, perlu api, betul? Tapi tidak pula tanah itu kita makan langsung. Tanah itu kita jadikan tempat bercocok tanam dengan cara kita cangkul begitu rupa mukanya. Tapi permisi kepada yang mencipta, Bismillahirrahmanirrahim. Betul Pak? Alangkah senangnya perasaan tanah karena disebut nama Allah yang menciptakannya dan menjadikan tanah untuk fasilitas bagi kehidupan kita. Ketika kita haus, ada air. Ini kan saudara kembar kita Pak. Kita butuh air dan mengeluarkan air. Tapi air yang kita minum, air yang steril, jernih dan higienis, yang kita keluarkan adalah air yang sudah diproses dalam tubuh kita. Tapi ada makhluk yang membutuhkan. Itu makanya di Mesir, kata sahabat saya Profesor Dr. Haji Asmaul Taib, ada Profesor Taib. Ada Profesor Taib. Ya dia bilangnya gitu. Ya kalau mau dihaluskan Profesor 3 yang mengolah itu jadi biogas. Apa hukumnya itu Pak? Mobil lawak mau pergi sholat Jumat tapi biogasnya dari malu bilangnya itu dari tinja itu. Dia pernah cerita, aku duduk dengan teman di Mekah, ada kawan dari Mesir, profesor. Aku pikir profesor apa? Rupanya Profesor Taib. Maksudnya profesor yang ahli mengolah tinja jadi sesuatu yang berguna, termasuk biogas itu. Nah beliau kalau ngomong kan sering ceplos gitu aja. Pak Asmaul Taib, tahu kan? Pak Asmaul Taib tahu kan? Rumahnya sini kan? Guru kita kan? Iya. Orang ada nanya, Pak Ustaz, apa gunanya selesai tarawih itu solawat itu? Apa ada hadisnya? Ya baguslah solawat timbang garuk-garuk pandang katanya. Ya ceplos aja gitu, yang nanya diam langsung. Lucu kawan itu, tapi berilmu. Saya pengen abang karena dia senior dan ilmunya luas. Dulu kesayangan buah saya Profesor Noman Sulaiman, kesayangannya Asmaul Taib. Nah kembali kalau ceramah, kalau hati sudah berisikan iman, ilmu, cinta, maka menyayangi adalah karena Allah. Tidak ada yang tidak kita sayangi. Semua makhluk ini, terutama manusia, akan muncullah persaudaraan yang begitu indah. Betul Bu? Tapi ada persaudaraan yang memang kita bisa rukuk dan sujud sama dia karena seakidah. Tapi orang yang tidak seakidah jangan diajak rukuk sujud sama-sama dengan kita. Ya nggak bisa. Kan ada kisah itu. Seorang ulama sufi berpakaian kayak saya ini, pakai sorban, berkabar dengan teman orang India yang banyak sapinya, penghasil susu, juga pakai turban. Kalau bahasa kita turban, T-U-R-B-A, turban tulisannya. Jadi orang dengar lihat itu yang satu kok masuk masjid, yang satu kok nunggu di luar, padahal sama-sama pakai sorban. Yang sana sorbannya sorban budaya, itu budaya India. Lihat tuh anak-anak muda film India itu kayak Shahrukh Khan, kayak Amitabh Bachchan, kan tempo-tempo lakonnya pakai sorban. Hema Malini
boleh baca Quran, tapi mereka memuji Tuhan dengan caranya. Mere Rama, mere Krishna, Sabno ke dil mein ab tum ki kya hua. Itu cara dia lah. Ya saya cuma bikin contoh untuk Bapak Ibu. Oh bisa juga begini. Jadi dikit-dikit lah. Untuk metode ceramah itu kan perlu kan ya Bu? Itu Pak Eri ya. Ini kalau Pak Eri kalau udah bilang enak gitu nanti ada itu sambutannya itu. Jadi saudara itu indah gitu. Maka dalam Islam itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamnya adalah ukhuwah orang-orang yang sama-sama beragama Islam yang mestinya saling menyayangi. Yang mau kita bahas ini Pak Mahdi, kok ada orang sesama beragama Islam mengaku bersaudara, tapi kok gara-gara persoalan kecil terus nggak bersatu. Gara-gara persoalan jaket, karena memang partainya Golkar, maka jaketnya warna kuning. Tidak berarti Pak Mahdi